I want to be a person that useful for my religion, for my nation, and for everyone. Jadi programku dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membiayai siswa-siswa dari negara dengan Muslim dominan supaya bisa studi abroad di Amerika, tuh, Ustaz. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sana bersuah balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, iaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Untuk informasi dan sanak-sanak sekalian, kita kini sedang berada di Pondok Sanghai Yami Sikabau di Dharmasraya. Jadi yang awi-awi siang hari boleh datang ke siko, minum dan menikmati nikmat dan sejuknya es Shanghai Unipevi ya. Oke, di sana pertama kami minta maaf karena cukup lama Otabone kau tidak muncul karena kesibukan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersua balik di konten kesayangan kita kok. Untuk sanak-sanak yang belum bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, di samping kita kini kok telah duduk seorang anak muda yang sangat brilian, banyak prestasi, dan insya Allah akan membagi motivasi dengan kita bersama. Jadi please welcome, kita sambut Kania. Assalamualaikum Kania. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kania baru umur gini kok? Anak malih, Ustaz. Nambah leh baru? Iya. Iya. Jadi masih unyu-unyu itu sana, masih muda, tapi meskipun usianya muda tidak berarti prestasinya sedikit. Nah, kita akan bincang-bincang banyak tentang itu hari ini. Kania baru orang baru sana, baru adik kakak. Anak pertama ada adik cik, Ustaz. Ada adik cik. Jadi berdua bersaudara. Iya. Kania yang sulung. Iya, Ustaz. Oh, berarti dua-duanya istimewa lah ya. Seorang sulung, seorang bungsuna. Oke, Kania asli mah? Asli bunda orang Talawi, Ustaz. Bunda orang Talawi, Sawah Lunto. Iya, Oke, Ustaz. ayah? Ayah orang Bengkulu. Ayah orang Bengkulu. Oh, tapi sama-sama Melayu lah ya. Iya, Ustaz. Oke, Kania kau di sana informasinya telah menyabet berbagai juara Olimpiade, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Bahkan kini sedang bersiap untuk menghadapi pertukaran pelajar di level internasional. Tapi kita lambe-lambe saya lu sana. Kania dulu SD di mana? Di SDIT Andala Cendekia, Ustaz. SDIT Andala Cendekia di Dharmasraya. Iya, Ustaz. Oke, di situ memanglah apa sih mata pelajaran yang paling digemari sejak dari kecil gitu? Apa ya? Bahasa Inggris mungkin, Ustaz. Bahasa Inggris. Jadi paling senang bahasa Inggris. Iya, Ustaz. Oke, kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu membuka peluang untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Oh, jadi karena bahasa Inggris kau bahasa dunia sana, maka mencintai bahasa Inggris membuka ruang berkomunikasi dengan banyak orang. Bagus ya, filosofinya bagus. Jadi lancar dong bahasa Inggris? Enggak lah, Ustaz. Tidak lancar-lancar arah. Enggak lah, Ustaz. Tapi insya Allah sekedar komunikasi bisa lah ya. Insya Allah. Oke. Kau tipe orang awak ke sana. Orang awak kau walaupun hebatnya tidak mengaku hebat di sana. Jadi di SDIT Andala Cendekia itu dulu juara enggak? Alhamdulillah, Ustaz. Juara bara. Juara umum taruh, Ustaz. Juara umum tarui. Iya, Ustaz. Dari kelas 1 sampai kelas 6 juara umum tarui. Oke, Alhamdulillah. alumni Andala Cendekia, jangan lupa tonton Kania ya. Kau bagian dari kebanggaan alma mater kau. Salam juga untuk Yusuf Effendi, Ustadz yang mengelola Andala Cendekia. Juara umum tarui. Apa sih resep belajar? Kan banyak tuh anak-anak SD kini kan sibuk gaming gitu kan. Main game gitu. Kalau Kania sih seperti apa belajarnya? Kalau kayaknya kan apa ya, Ustaz? Mungkin enggak terlalu kaku, Ustaz. Enggak usah terlalu belajar itu kan enggak harus formal, maksudnya dengan buku, dengan itu tadi. Oke. Padahal nyatanya sekarang kan handphone itu kan salah satu media untuk belajar, Ustaz. Jadi kadang kayaknya download mata pelajaran di situ, cari-cari di situ gitu. Jadi tidak terbatas dengan materi yang diberikan guru di sekolah ya. Tidak. Digunakan teknologi yang ada tuh untuk memperbanyak sumber pengetahuan awak. Betul, Ustaz. Nah, jadi itu adik-adik yang muda-muda udah untuk game saya guna HP, udah untuk raja kayak guna HP kok kiranya. Dari situ kemudian banyak dapat tambahan pengetahuan. Lalu sehingga bisa juara di sekolah gitu.
Oh, dulu tuh enggak lo, itu belakangan baru Belakangan pas ya? daring. Tapi kalau dulu tuh mungkin ya belajar pakai buku, tuh kalau enggak tahu tanya ke orang tua. Oke. Mama basicnya apa? Oh, bunda itu pertanian. Bunda pertanian. Tapi kalau untuk pelajaran SD juga bisa lah, cuma Iya. dampingi ya gitu. Ayah, kalau basic ayah? Ayah peternakan. Ayah peternakan. Jadi ayah bundaku peternakan dan pertanian ya. Iya, Tapi Ustaz. anaknya jadi saintis ya. Menjadi seorang apa yang sangat menggemari matematika dan juga bahasa Inggris tadi. Oke. Kalau di SD Islam itu kan identiknya orang yang menjadi tolak ukurnya kan hafalan Al-Quran dan segala macam. Nah kan tadi kan ngecek hobinya bahasa Inggris. Ada enggak sih ikut juga ngafal-ngafal Quran kayak kawan-kawan yang lain? Ada lah Ustaz, tapi Ada. kan walau apa ya kan orang kini memandangkannya tuh kayak bahasa Inggris, matematika itu sih ke orang, tapi faktanya lomba pertama yang kayaknya menangkan itu bukan bahasa Inggris tapi MTQ. Ustaz. Wow. Jadi sana banyak orang di Damasraya tuh mengira Kania tuh karena juara Olimpiade nasional dianggap Inyoko ahli matematika saja gitu. Padahal ternyata lomba pertama yang diikuti malah MTQ. MTQ. Cabang apa? Satu juz non tilawah putri kalau nggak salah Ustaz. Satu juz non tilawah putri. Tahun 2003 baleh 2003. Tafis toh. Tafis ya tafis. Jadi malah ndak seperti yang orang banyak pikir ya. Iya Ustaz. Ini tekan aja paling galai. Insya Allah. Yang Kania paling senang apa? Al-Qiyamah Ustaz. Al-Qiyamah. Boleh dengar 1-2 ayat atau 5 ayat lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Jadi kau sana berprestasi itu tidak mesti kaku dalam satu bidang. Nah, itu kan awal prestasi itu, juara MTQ 1 juz non tilawah. Ya, Ustaz. Kok kemudian nyasarnya ke matematika gitu? Boleh cerita. Jadi kayaknya tuh dulu nggak suka matematika dah Ustaz. Nggak suka. Jadi waktu terima rapor, alhamdulillah kan kayaknya juara umum Ustaz. Oke. Tapi nilai matematikanya tuh rendah. Jadi meskipun juara umum, yang nilai matematika khusus tetap rendah ya. Rendah. Tuh banyak lah cerita bunda Joya Ustaz. Tuh ngecek bagai bunda sama ya tuh sama guru ikolah banyak lah ceramahnya di rumah tuh Ustaz. Namanya orang tua ingin anaknya perfect ya. Oke. Tuh akhirnya kebetulan waktu itu Ustaz kelas 5 ada peluang untuk daftar lomba Ustaz OSN tingkat kecamatan. Jadi kayaknya di daftaran di situ Ustaz karena guru kayaknya tuh mikirnya Ustaz kalau kayaknya ikut itu pasti rajin beraja gitu. Oh gitu. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya secara nilai dari pengalaman lalu-lalu ndak lo tinggi-tinggi mana matematika. Tapi dipaksa ikut lomba agar dengan ikut lomba itu ada motivasi untuk lebih giat mendalami matematika. Kira-kira kamu itu? Iya, Ustaz. Jadi semacam prestasi karena terjebak kok ya. Betul Ustaz. Mantap kok. Oke. Lalu juara waktu itu? Itu kayaknya tuh masih berang-berang tuh Mas Ustaz. Nggak nio ikut doh. Tuh udah beraja doh. Kiranya juara, alhamdulillah. Tuh sejak itu tuh merasa bertanggung jawab dengan sekolah. Jadi memang natural memanglah cadia nak. Jadi walaupun tidak belajar pun tetap juara ya. Kebetulan mungkin Mas Ustaz. Hah? Ada kebetulan di dunia kau. Qadarullah sudah kau. Jadi waktu itu kan ya juara di tingkat kecamatan tuh. Juara tingkat kecamatan tuh ikut pelatihan tingkat kabupaten Ustaz. Oke, di karantina. Di karantina 5 hari ya salah Ustaz. 5 hari oleh 5 atau pemerintah 3 hari. daerah. Iya, oleh pemerintah daerah di Hotel Sakato tuh Ustaz. Jadi banggalah sekolah waktu itu ya. Anak yang tadi nilai matematikanya tidak pernah up, tahu-tahu juara Olimpiade tingkat kecamatan. Iya Ustaz. Nah, ketika di kabupaten, bah hasilnya? Jadi di kecamatan tuh Ustaz, jadi kan dilatihnya tuh dosen-dosen di UNP tuh Ustaz. Entah apa tuh Ustaz, dosen tuh coba menegur kayaknya tuh Ustaz. Apa ya, entahlah.
mungkin nilai itu rendah Ustaz. Nilai kayaknya kan rendah kan. Oke. Tiap karantina tuh ada tesnya. Nilai kayaknya rendah tapi yang paling tinggi gitu Ustaz. Ya. Jadi dari situlah Tunggu. Nilai kannya rendah tapi yang paling tinggi maksudnya di antara kawan-kawan yang lain. paling tinggi Ustaz. Paling tinggi. Bayangan loh Ustaz. Pokoknya rendah nilainya. Tapi Ustaz. secara grade sebenarnya itu rendah. Secara grade sebenarnya rendah banget gitu. Misalkan targetnya misalkan 80. Kannya tuh hanya mampu mencapai 50, tapi 50 itu lah tertinggi di antara kawan-kawan yang lain. Betul, Ustaz. Oke. Jadi mungkin dari itu tuh Ustaz, jadi selesai pelatihan tuh Ustaz, Acok dosen tuh manggil-manggil kayaknya psikolog tuh diajarnya surang gitu Ustaz. Jadi mungkin dari situ tuh alhamdulillah dapat juara 1 loh di kabupaten satu sudah Kabupaten dia. Karantina balik untuk provinsi. Lah mulai itu mencintai matematika waktu itu. Lah mulai. Jadi tadinya agak tertutup dengan matematika, kini menjadi welcome gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kecintaan kok muncul karena tapaso sana. Awak dulu di pesantren macam tu juga kan? Dak amuah jago tahajud gitu, tapi dipaso disiram oleh guru. Jadi sesuatu tuh yang awalnya dipaksa, lama-lama tersiksa, akhirnya menjadi terbiasa, kemudian menjadi kecintaan. Karantina untuk provinsi. Iya Ustaz. Itu seluruh kabupaten kota bertarung tuh ya. Waktu itu masih SD tuh. SD Ustaz. Ya, jadi walaupun walaupun karantinanya kabupaten kota, yang biaya itu tetap Pemda kabupaten. Oke, jadi enggak sadonya ikui saya yang Pemdanya mah maikuian gitu. Oke. Jadi Iko karantinanya untuk persiapan Olimpiade di tingkat provinsi, tetapi tetap sebagai utusan dari masing-masing kabupaten. Sehingga tidak semua kabupaten mengirim utusan sebab biayanya ditanggung oleh kabupaten. Kannya waktu itu ditanggung kabupaten enggak? Iya, alhamdulillah. Darmasraya nanggung. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ditanggung ya. Akhirnya ikut Olimpiade di level provinsi itu. Juara lagi? Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 2 waktu di provinsi itu. Iya, Ustaz. Kok bisa ke tingkat nasional jadinya? Kan logiknya yang juara 1 dong yang ke nasional. Kan apa Ustaz? Tiga orang, 6 orang besar. waktu itu, 6 besar. Soalnya selisih nilainya tuh sakete Ustaz. Oke. Jadi 6 besar per mata pelajaran, kayaknya kan matematika, ada yang IPA loh. Pagi sama-sama berarti 2 balai orang satu provinsi untuk ke nasional. Oh, jadi tidak hanya juara 1 yang dikirim. Enggak. 6 besar. 6 besar. Jadi misalkan matematika 6 orang, 6 orang, IPA 6 orang. 6 orang. Total 12 orang. 12 orang. Berarti juara 1, juara 2, juara 3 plus harapan 1, harapan 2, harapan 3 ya. Betul, Ustaz. Kan waktu itu juara 2 ya. Iya, Ustaz. Oh ya oke lah. Nah, sampai di tingkat nasional coba pertama kali juara 1 di kabupaten tuh kita review balik ke belakang. Apa komentar mama yang tadi banyak ceramah tuh? Tambah banyak ceramah. Tambah banyak ceramah. Mantap. Jadi ternyata ceramah mama tuh enggak menyurutkan dah ya. Enggak, Justru malah memotivasi ya. Oke. Bangga orang tua waktu itu? Enggak tahu Ustaz. Mau bagusnya tanya ke Inyo ya. Bukan tanya ke Kania ya. Kania, Iko kita lanjut dulu ya. Lalu sampailah di tingkat nasional. Di nasional itu di karantina juga atau mandiri? Jadi kan berangkatnya tuh 2 balai orang tuh kan Ustaz, jadi 6 orang tuh punya usia pembina. Jadi provinsi tuh menganggarkan 1 dosen untuk PAI sama-sama sama kami Ustaz. Jadi 6 orang siswa ditangani oleh 1 PA, pembimbing akademiknya. Betul. Oke. Jadi itu bukan kita yang membiayai. enggak, provinsi. Jadi enggak sempat karantina tuh saat mepet. Jadi berajanya tuh mungkin setelah pembukaan beraja, sebelum tidur beraja, di pesawat beraja gitu sih Ustaz. By doing aja ya, sambil jalan aja ya. Betul. Oke. Berapa lama tuh proses Olimpiade di level nasional tuh? 5 hari Ustaz. 5 hari. Yang Kania betul-betul berjibaku ikut dalam perlombaan berapa lama? Oh, cuma 2 hari Ustaz. 2 hari. Kan 1 hari itu pembukaan. Hari pertama tuh datang pembukaan. Habis itu tesnya udah 3 Ustaz. Ada tes uraian sama tes isian singkat hari pertama tuh. Habis itu hari keduanya tuh tes eksplorasi, habis itu penutupan sama jalan-jalan. Baru 6 hari Mas Ustaz. Baru yang terakhir tuh ke bandara pulang Ustaz, nyambutan segala macam. Apa sih yang paling sulit dari matematika sepanjang yang Kania jalani? Yang paling sulit tuh matematika kok enggak rumusnya sulit Ustaz. Rumusnya kan itu saja, rumusnya dari SD itu saja, tapi
Mungkin cara mencari jalan keluar masalah tuh Ustaz. Kadang diajarnya sih soal tuh yang rumusnya ndak dodo gitu. Rumusnya tuh rumus standar. Tapi bagaimana Wak mengolah angka-angka tuh biar bisa keluar nih Ustaz, biar bisa dapet jawabannya Ustaz gitu. Dulu sana Ambo pernah ikut seminar namanya seminar fisika tanpa rumus. Waktu itu kata si pematerinya, sebenarnya kalau orang bisa kali bagi tambah kurang, dia bisa menyelesaikan semua persoalan fisika maupun persoalan matematika sepanjang yang Kania jalani. Betul enggak ucapan itu? Betul. Betul. Sangat betul. Pokoknya kalau lah bisa kali bagi tambah kurang, apapun persoalan matematika sudah bisa dipecahkan. Iya Ustaz. Makanya yang payah itu mencari jalan keluarnya Ustaz. Soalnya kan dasarnya cuma tambah kurang kali bagi gitu. Tergantung tingkat keseriusan orangku mendalami itu, betul ya. Nah, oke. Tadi lomba di level nasional Olimpiade Matematika se-Indonesia kok. 34 provinsi. 34 provinsi. Ya, 34 provinsi. Yes, Kemudian Kania waktu itu juara bara. Dapat perak Ustaz. Perak juara 3. 2. Perak ya, bukan perunggu ya. Awak enggak ngerti nah istilah perak perunggu di sana. Jadi juara 2 nasional. Iya Ustaz. Dari 34 provinsi, seorang anak muda dari Damasraya, Kania berhasil menaklukkan 32 provinsi kompetitornya se-Indonesia. Waktu itu apa yang terasa? Nggak nyangka Ustaz. Alhamdulillah bersyukur. Speechless. Nangis enggak? Nangis. Nggak, soalnya tuh ya nangis Ustaz. Haru ya? Haru. Tak bayang ceramah di rumah ya. Kania, sepenting apa peranan doa menurut Kania dalam berprestasi? Sangat-sangat penting. Apa rahasia utama kamu dalam konteks menjalin hubungan dengan Allah untuk memuluskan mimpi-mimpimu? Dulu tuh apa Ustaz? Kan awal-awalnya tuh kan nggak serius Ustaz, tapi sejak lah di provinsi di kabupaten gitu lah mulai serius, jadi mulai meningkatkan sadar-sadarnya gitu Ustaz. Jadi mulai menambah hafalan almak surat itu tiap hari itu tahajud. Almak surat itu zikir pagi petang ya. Oke. Jadi itu habis itu tahajud, duha Ustaz. Itu tuh rutin. Berdoa rutin Sampai gini. Insyaallah. Insyaallah. Jadi nan umum lah kepala ampe kepala limo kok harusnya kita malu di sana. Ada anak belasan tahun tapi bisa merutinkan tahajud dan duha. Apa sih yang Kania rasakan manfaat dari tahajud misalkan? Banyak. Kayaknya nggak bisa menghafal tuh nggak bisa siang-siang tuh Ustaz. Jadi biasanya sudah tahajud tuh. Jadi menghafal. kalau siang karena bising dan segala macam kurang terbuka ya. Sejak dia selama tambah model itu Ustaz. Nah, justru malam habis tahajud itu waktu yang paling lapang, enak, nyaman buat Kania untuk menghafal. Ada ayat dalam surah Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu kan. Memang disuruh bangun di tengah malam, dirikan sholat meskipun sedikit begitu. Lalu di ujung ayatnya ada kalimat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan engkau di tengah malam itu lebih berbekas ke dalam hatimu. Jadi menurut Kania bahwa menghafal di malam hari itu lebih efektif daripada di siang hari. Iya Ustaz. Kadang kan misalkan ujian bisa Ustaz. Kadang lah sehari menghafal udah dapat Ustaz. Kadang sistem kebut susahnya Ustaz. Ya SKS ya, ya. Sistem kebut semalam ya. Jadi adik-adik yang jago tinggi hari dan tidak pernah tahajud, nak jadi juara aku mah nggak payah untuk pun ke pengorbanan serius. Oke, Kania, kita geser ke obrolan. Kini kami dapat informasi, kami ingin konfirmasi aja jangan batu atau enggak itu. Kabarnya Kania akan menghadapi pertukaran pelajar ke USA, United States of America, ke Amerika. Betul tuh? Sedang dalam proses Ustaz. Proses gini. Iya Ustaz. Itu dibuka untuk umum atau memang untuk anak-anak yang berprestasi saja? Dibuka untuk umum, pendaftarannya umum. Siapapun boleh ikut? Siapapun asalkan memenuhi Kualifikasi? kriteria. Oke. Emang apa kualifikasinya? Kualifikasinya paling umur Ustaz, umur terus tingkat misalkan kelas 10 sabale, umur segiko sampai segiko gitu. Kalau memenuhi itu bisa Beko tuh mengajukan bahan, terus minta sore terus buat esai, buat CV gitu. Dan Kania sudah ajukan bahan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sana lucunya beliau kok kelas 10 SMA, artinya kelas 1 SMA gini. Dengan situasi COVID-19 kok, kan tidak ada tatap muka, belajarnya daring dari sekolah dan belum ada ujian, belum punya rapor karena baru kelas 10 kan baru masuk, belum melewati 1 semester. Nah, ketika hendak mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika itu, salah satu syaratnya rekomendasi dari pihak sekolah. Sementara ini alun sekolah lah gitu, alun ujian lah gitu. Belum ada rapor sehingga kesulitan untuk mendapatkan itu. Coba kan ya cerita seketik, cerita aja. Jadi kan Ustadz kan buat bahan tuh ndak kan awalnya tuh kan baca persyaratan Ustadz. Alhamdulillah lah selesai baca persyaratan tuh menyusun bahanku Ustadz. Menyusun bahanku berhari-hari loh deh Ustadz. Maksudnya kan banyak data yang harus diinput, data diri, data keluarga. Sadurnya ditanya Ustadz, rapor Iko, terus list prestasi ditanya sadurnya tuh, gue sadurnya tuh upload surat kesehatan dari puskesmas, Pailo ke rumah sakit itu minta surat keterangan badan sehat, minta satu-satunya surat tuh, sudah tuh nulis esai terakhir kok nulis esai kok sangat lamut 4.500 karakter tuh 3 hari baru jadi. Sampai 1.500 karakter. Ya. Dalam bentuk apa tuh? Esai ketik. Nah, sudah selesai satu sana alhamdulillah bersyukur Ustaz. Itulah selesai diinput. Ternyata di tahap selanjutnya itu minta surat rekomendasi, surat rekomendasi guru, surat rekomendasi sekolah, rekomendasi kawan. Tuh nggak mau guru tuh magia doh. Nyolong belum pernah tetap muko Jawa. Nyolong tahu kualifikasi Wak, prestasi Wak segala macam. Tapi akhirnya dapet ya. Alhamdulillah. Itu korelasinya ada nggak tuh dengan keseriusan atau tahajud tadi itu ada nggak rasa dirasakan? Ada mungkin Ustaz. Yang lebih ngotot untuk ikut ya, Kania atau orang tua? Kania surang ya. Mama apapun kalau itu baik, everything ya support ya. Oke. Nah, ada berapa tahapan tuh yang harus dilewati? Tahapannya tuh daftar bahan. Wawancara lah Ustaz. Terus wawancara. Biasanya kan wawancaranya tuh dipanggil ke kantor pusat di Padang Ustaz. Tapi ya COVID kok apa sihnya daring lewat Zoom atau video meeting. Dan itu udah selesai? Done? Tinggal satu lagi tes kepribadian. Ini tesnya ada 2 bahasa Inggris, 1 kepribadian. Jadi maksudnya di interview dalam bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris? Interview pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris? Full. You can speak English? So, ambo itu sebenarnya sana aja negara Allah. Kok kenyanya banyak-banyak. Jadi berapa jam tuh durasinya waktu itu? Seperempat sampai setengah jam, tapi kayaknya sudah sebelum 1/4 sampai setengah jam. Tim pengujinya dari mana? Tim pengujinya dari alumni Amerika tuh, Sat. Alumni Amerika, tapi WNI. Ada yang WNI. Ada yang WNA. Nggak tahu Ustaz, soalnya kan timnya tuh terbagi Ustaz. Okay. Jadi satu orang tuh dapat satu yang berbeda gitu Ustaz. Jadi bisa milih. Nggak kan beda tuh. Orang yang memahami bahasa Inggris secara tulisan, kalau nampak tulisannya dia bisa mengerti gitu. Saya termasuk yang bisa begitu tuh. Tapi kan tidak semua orang ketika orang ngomong tuh dia ngerti kan. Sehingga iya, sering tuh sorry ngulang-ngulang gitu kan. Nah kalau kan ya waktu itu cukup lancar wawancaranya gimana? Insya Allah lancar. Karena hari-hari conversation kawan-kawan dengan kawan ngobrol bahasa Inggris. Enggak lah Ustaz. Enggak lah. Bahasa Minang kali lancar ya nak. Ya lah. Oke, tinggal berapa tahapan lah? 1 atau 2 lah mungkin. Soalnya dek pandemi kok Ustaz, ada yang tahun kini yang angkatan 2021 kok ditunda palingnya jadinya Ustaz. Jadi diberangkatkannya mungkin next. Iya, harusnya April. Tak bisa udah Ustaz ditunda jadi Agustus, tak bisa udah. Ditunda jadi Januari, kabarnya diundur lah Ustaz dek kondisi. Tapi yang proses kan tetap jalan. Ya. Nah, kan ya tinggal berapa proses tahapan? 1 lagi? 1 atau 2 lagi mungkin Ustaz. 1 atau 2 lagi ya. Kenapa mesti ngikut pertukaran pelajar harus sampai ke Amerika? Memang what do you want Nabi? Kalau kayaknya Ustaz awalnya kan tertarik. Soalnya kan kabarnya Kennedy Lugar, alias kan akronim dari Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Abroad. Jadi memberi kesempatan untuk orang muslim bagaimana melihat tujuan programnya tuh hakikatnya itu gitu Ustaz. Oke. Jadi programku dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membiayai siswa-siswa
negara dengan Muslim dominan supaya bisa studi abroad di Amerika tuh Ustaz. Oh, jadi ikut program pemerintah Amerika Serikat Ya? untuk Cheng Study, bukan? Bukan, untuk menarik siswa. Oh, memang menarik siswa Ya, dari negara-negara yang Muslim dominan. Muslim dominan. Jelas dong Indonesia Muslim terbesar di dunia kan. Nggak jelas. Nah, ada nggak sih kekhawatiran jangan-jangan ini ada misi ini gitu kan, boleh aja dong kita menaruh. Ada sih Ustaz, cuma kan melihat-lihat dari alumni sebelumnya kan banyak Bagus juga ya? dari bagus jadinya Ustaz. Jadi mereka itu ingin kita orang-orang Islam melihat mereka dari dekat melalui jalur pendidikan gitu. Coba sini dong buktikan kami, kira-kira begitu kan. Nah, dan Kania tertarik dengan calling itu, dengan panggilan itu. Oke. Terakhir Kania, please tell me what your dream. My dream, I want to be a person that useful for my religion, for my nation, and for everyone. Specification, I want to be a doctor, teacher, or I want to be scientist. scientist. To be exact, an economic science because I want to change our. Honestly, my main reason to study abroad is I want to see kenapa sih apa namanya itu, orang-orang di Amerika itu punya sistem edukasi yang lebih baik, punya sistem ekonomi yang lebih baik dari kita gitu. Padahal kita punya sumber daya yang Iya. tidak kalah dengan mereka gitu ya. Nah, so kamu Apa yang salah dari kita? menggali itu, kemudian menebar manfaat itu kepada banyak orang gitu ya. Bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya gitu ya. Oke, tolong kasih satu statement untuk anak-anak muda, khususnya yang masih belasan tahun, yang masih sibuk nge-game, yang masih sibuk hura-hura atau bikin TikTok gitu. Pesan Kania apa? Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Mungkin itu aja Ustaz. Sesimpel itu. Simple. Jangan pernah berhenti belajar. Because life is study. Ya Ustaz, Yeah. You agree? I agree. Oke, Sana, terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol kita cukup bergizi ya dengan seorang anak muda yang luar biasa. Masih belasan tahun tapi membuat kita iri dengan prestasi-prestasinya. Mudah-mudahan Niko bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi anak-anak muda yang lain. Dan untuk memacu semangat belajar, khususnya generasi muda Minangkabau ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Kania, terima kasih banyak. Mama yang sudah mensupport anaknya. Kita doakan Kania bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Dan bisa kembali ke negeri ranah Minang untuk menebar manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kau menyerah. Kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan.